Banyak kalangan pengamat asing menaruh harapan besar atas kemajuan perekonomian Indonesia, tapi sekaligus pula kecemasan terkait nasib demokrasi selama masa pemerintahan Presiden Indonesia ke-8, Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto. Harapan atas perbaikan perekonomian tersebut disertai dua alasan. Pertama, Prabowo adalah anak dari Sumitro Joyo Hadikusumo, seorang negarawan Indonesia, dan salah satu ekonom paling berpengaruh di negara ini. Sumitro menjabat sebagai menteri di bawah Presiden Soekarno dan Soeharto secara berkala pada 1950 dan 1978. Selama kariernya di pemerintahan, Sumitro menjabat sebagai Menteri Perindustrian dan Perdagangan, Menteri Keuangan, dan Menteri Riset di 5 kabinet yang berbeda. Selain juga pernah menjabat sebagai Dekan Fakultas Ekonomi di Universitas Indonesia. Kedua, Prabowo juga telah meminta Menteri Keuangan Jokowi, yakni Sri Mulyani Indrawati, seorang ekonom Indonesia, menjabat Menteri Keuangan sejak 2016. Posisi yang sama kemudian dijabatnya pada tahun 2005 sampai tahun 2010. Sri Mulyani adalah orang Indonesia pertama yang menjabat sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia. Jabatan ini diembannya sejak tanggal 1 Juni tahun 2010 hingga dia dipanggil kembali oleh Presiden Joko Widodo untuk menjabat sebagai Menteri Keuangan menggantikan Bambang Brojonegoro. Jabatan tersebut diembannya lagi sejak tanggal 27 Juli tahun 2016. Sebelumnya, dia menjabat Menteri Keuangan Kabinet Indonesia Bersatu. Ketika menjadi Direktur Pelaksana Bank Dunia, Sri Mulyani pun meninggalkan jabatannya sebagai Menteri Keuangan saat itu. Pada 2004, dia menjabat sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Bappenas dari Kabinet Indonesia Bersatu. Pada tanggal 5 Desember tahun 2005, ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengumumkan perombakan kabinet, Sri Mulyani dipindahkan menjadi Menteri Keuangan menggantikan Jusuf Anwar. Sejak tahun 2008, Sri Mulyani menjabat sebagai pelaksana tugas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian setelah Menko Perekonomian Dr. Budiono dilantik sebagai Gubernur Bank Indonesia. Sebelumnya, Sri Mulyani dikenal sebagai seorang pengamat ekonomi di Indonesia yang menjabat sebagai Kepala Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia sejak Juni tahun 1998. Titel Menteri Keuangan Terbaik Asia dinobatkan kepada Sri Mulyani oleh Emerging Markets pada tanggal 18 September tahun 2006 di sela sidang tahunan Bank Dunia dan IMF di Singapura. Sri Mulyani juga terpilih sebagai wanita paling berpengaruh ke-23 di dunia versi majalah Forbes pada 2008 dan wanita paling berpengaruh kedua di Indonesia versi majalah Globe Asia pada Oktober tahun 2007. Namun, dilansir KBA News dari laman situs The Conversation, Minggu, tanggal 20 Oktober tahun 2024, Prabowo memasukkan Sri Mulyani di Kabinet Merah Putih dengan beberapa komitmen yang sangat mahal. Komitmen tersebut akan membuat pekerjaan Sri Mulyani sangat sulit. Ini termasuk program makan siang gratis di sekolah senilai lebih dari 30 miliar dolar Amerika Serikat, yang pernah dipertanyakan Sri Mulyani di depan umum dan ibu kota negara Nusantara. Selain itu, prioritas utama Prabowo adalah membuat para elit senang dan mempertahankan koalisinya yang sangat besar. Para pendukung dan sekutunya, termasuk saudaranya, Hashim Joyo Hadikusumo yang telah mendanai karir politiknya, akan menuntut akses ke konsesi. Kalangan ini, masih dari The Conversation, bakal menuntut konsesi yang menguntungkan untuk kroni mereka, karena sejumlah besar uang mereka yang dihabiskan selama pemilihan Presiden Indonesia pada Februari tahun 2024. Karena itu, pembuatan kebijakan ekonomi yang rasional akan sangat dibatasi. Tulis The Conversation. Memang, investasi asing selalu menjadi kunci pertumbuhan tinggi di Indonesia. Tetapi, terlepas dari retorika terus-menerus tentang Indonesia yang terbuka untuk bisnis, tidak diragukan bahwa proteksionis dalam praktiknya tetap diberlakukan di bawah pemerintahan Prabowo. Prabowo, yang menempuh pendidikan di luar negeri dan fasih berbahasa Inggris, merasa nyaman di panggung global. Dia menginginkan tempat yang lebih menonjol dalam urusan dunia bagi negaranya, yang mencerminkan ukurannya yang luas dan status baru Indonesia sebagai negara berpenghasilan menengah. Semasa menjabat Menteri Pertahanan di pemerintahan Presiden Joko Widodo, Prabowo aktif di kancah internasional, bahkan berupaya menjadi penengah kesepakatan damai antara Rusia dan Ukraina. Dan, yang jelas membuatnya senang, negara-negara seperti AS yang sebelumnya menolaknya masuk, telah memberi selamat atas kemenangannya. Hanya saja, tantangan utama urusan luar negeri Indonesia di era Presiden yang baru ini, adalah Prabowo akan sama dengan pendahulunya, yakni mengelola hubungan yang sulit dengan Tiongkok.
Orang Indonesia memang sangat curiga terhadap Tiongkok, sebuah sikap yang didorong oleh campuran kuat dari sikap rasis yang mengakar dalam, ketakutan terhadap komunisme, dan kecemasan tentang ambisi hegemonik Tiongkok. Namun, Indonesia merupakan penerima utama investasi sabuk dan jalan Tiongkok, dan kaum elit sangat bergantung pada perdagangan dan investasi negara tersebut. Jadi, seperti Jokowi, Prabowo harus mengelola keseimbangan yang sulit ini.